Pertanyaan saya, bagaimana dalam pengalaman Kang Herdy, para psikolog ini bekerja karena sudah banyak digeser dengan teknologi begitu ya? Apakah perannya itu masih diperlukan dan biasanya dalam konteks apa gitu Kang Herdy, dalam pengalaman Kang Herdy dalam memimpin banyak perusahaan besar? Ini pertanyaannya sangat menggelitik banget, bagaimana psikolog itu peranannya dengan dinamika teknologi semakin berkembang. Jadi gini, kebetulan kan di Telkom Mbak Arti pasti tahu kan ya, punya divisi Assessment Center Indonesia, gitu kan? Ya. Itu juga isinya psikolog semua, dan itu di bawah saya langsung. Begitu saya duduk di situ, saya cek pertama, kamu teman-teman psikolog ini, divisi ini terutama, updated enggak sih? Jangan-jangan alat ukurnya itu dari dulu sejak saya masuk Telkom kerja tahun 86, 87, itu jangan-jangan dari tahun ke tahun tuh alat ukurnya itu. Gitu. Bisa jadi karena tadi itu kesimpulan saya, people so complex. Saya begitu ngerasain, artinya benar luar biasa ciptaan Tuhan ini yang namanya manusia. Pada saat dia bekerja juga dengan aneka rupa persoalannya, dinamika dari sisi human gitu. Jadi intinya ya, jadi artinya psikologi juga saya rasa bukan ilmu yang stagnan ya Mbak ya, pasti juga dia update. Makanya aktif tuh tim-tim saya di Kongres Assessment, karena kebetulan Telkom itu perusahaan pertama setahu saya yang punya assessment center gitu. Dan visi dari Pak Cacu yang tadi saya di depan itu, Mas Hakim. Ya. Nah, kebayang nggak sih waktu itu dia udah punya pikiran bikin sekolah yang sekarang di Telkom University, one of the best school, salah satu private university. Waktu itu bikin assessment karena supaya memastikan milih orang itu jangan salah, gitu. Intinya kan begitu. Di tahun itu sudah kebayang luar biasa pemimpin itu, yang sekarang betul-betul kerasa banget manfaat. Jadi saya betul-betul dalami yang namanya hasil psikotest, hasil assessment. Jadi ada kompetensi level, ada kompetensi yang memang harus didalemin setiap dari seseorang. Kesimpulan saya ujung-ujungnya come up dengan, mungkin nggak tahu setuju Mbak Ati apa enggak. Intinya nggak ada orang itu jelek atau bagus. Yang ada whether somebody fit or not with one position. Jadi kalau ada orang nggak perform, bisa jadi tanya diri sendiri nih, orang HR saya bilang, jangan-jangan kita yang salah nempatin, karena saya ngalamin begitu Mbak. Begitu saya pindahkan, langsung kinclong dia. Karena at least orang itu ada sisi lebihnya, termasuk juga di sisi blind spot-nya. Mbak Ari pasti tahu. Semua orang punya blind spot ya, artinya orang lain tahu kelemahan kita mah merasa yakin-yakin aja, pede-pede aja, kan gitu ya. Nah itu terasa banget tuh di dunia SDM itu. Saya sering ketemu orang yang pegawai nih, Pak Herdy, saya salah apa Pak Herdy? Saya sudah S3, saya lulusan luar negeri, tapi karir saya kok nggak naik-naik. Itu pertanyaan klasik itu Pak. Saya bilang gelar itu nothing to do dengan performance. Nothing to do. Tapi kamu lihat, kebenaran saya berangkat dari pengalaman, saya selalu membangun sistem, aplikasi. Jadi saya punya aplikasi yang bisa mengendorse seseorang di sistem. Jadi kalau ada posisi kosong, seseorang itu bisa milih mau kemana, atasan langsung bisa milih siapa yang kandidat menurut dia, dan sebagainya. Sehingga secara rekap bisa kelihatan. Gara-gara sistem yang saya bangun itu, saya bisa nunjukin ke dia, kamu lihat deh, no one recommend you. No one recommend, compare nih seseorang. Ini dia rebut scoring endorsement-nya tinggi banget. Semua orang rebutan pengen ngambil dia untuk duduk di posisi. Jadi orang baik itu rebutan, tapi lebih ke perilaku gitu. Orang baik itu pasti rebutan, buat saya. Tapi sebaliknya, ini pengalaman tuh kalau di sidang talent committee, pengalaman saya. Ada orang yang saling nggak mau kan, jangan taruh di tempat saya Pak, jangan taruh di tempat saya. Wah ini orang kerjanya cuma ngeritik doang nih, kerjanya suka ngomongin atasan, gua kerja susah. Gitu. Nah itu social assessment itu didapat di sistem saya itu kayak seperti itu.
So makanya saya advice-nya, jadilah orang-orang yang dicintai, yang dirindukan pada saat kamu nggak ada khususnya. Jangan orang bahagia tatkala kamu tidak ada. Itu rumus. Karena kelihatan banget. Karena profiling itu saya jadiin sistem. Nah, jadi kalau ditanya psikologi tetap tidak akan tergantikan, Pak. Seperti halnya saya background hukum. Di dunia teknologi ini, Pak Herdi, gitu. Saya satunya hukum. Ada jago teknik ngomong ke saya, kenapa sih perlu ada pengadilan? Kan semua bisa di-input sekarang. Kasusnya apa, tinggal nanti keluar komputer, hukumannya berapa. Itu coba kayak begitu. It's not as simple as that. Motif orang doing fraud itu bisa jadi beda-beda. Kamu menghukum sama orang yang maling karena butuh lapar, sama orang yang hobi maling, kan beda. Iya. Nah, itu kan tetap still people. Mungkin gitu kali Mbak Arti, bisa. Iya.